Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Coach Aldo di sini. Kami segenap pengurus Yayasan Cinta Berkuda Indonesia. Alhamdulillah kami perjalanan safar yang terpanjang ini. Harusnya 8 jam ya tadi dari ke Solo. Kami 13 jam dari Pekanbaru ke Solo. Masya Allah. Karena apa? Karena banyak keberkahan di jalan yang kami temuin. Kami lihat sesuatu pemandangan yang bagus. Kami mampir. Ya intinya semua tadabur alam lah gitu. Dan alhamdulillah, bismillah kami sampai dan dijamu di sini. Kami sampai ke tempat yang tadi dari awal kita ceritakan. Kita akan datang ke suatu tempat di mana ada pondok pesantren yang ada kudanya. Nah inilah dia tempatnya di Solo, diapit oleh pemandangan alam yang indah dengan dua gunung mana Bukit Barisan. Bukit Barisan. Dan itu Danau Singkara. Danau Singkara, Masya Allah. Pernah dengar Tour de Singkara? Nah inilah dia yang menginspirasi Riau membuat Tour de Siak. Nah, ini aslinya Tour de Singkara. Kita ada di sini, Masya Allah, tabarakallah. Kami sudah bincang-bincang dari pagi perihal kuda. Kita berharap ini menjadi salah satu contoh karena Sumatera Barat ini adalah pusat peternakan kuda terbesar dan hampir seluruh Indonesia itu mengambil kuda dari Sumatera Barat. Dan sayangnya olahraga di sini itu hanya pacuan saja ya Ustaz ya? Hanya pacuan saja, sehingga yang naik kuda itu hanya joki saja. Padahal sunnah berkuda ini harus dinaikin oleh kaum muslimin. Terutama santri-santri kita. Di sini ada santri-santri yang banyak, Masya Allah. Dan olahraganya harapannya adalah olahraga kuda. Dan tadi kami bercerita, kalau bisa Ustaz, satu santri satu kuda. Insya Allah. Amin. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Dan alamnya sangat mendukung. Jadi insya Allah kami Yayasan Cinta Berkuda Indonesia akan memayungi lah, akan menggiring atau mendampingi melalui Akademi Seni Berkuda Indonesia. Kami ada produk Akademi Seni Berkuda di mana di situ kita latih anak-anak santri untuk menjadi pelatih, untuk menjadi kader pelatih. Nah, nanti akan disebar di berbagai pondok pesantren dan harus mahir di atas kuda. Bisa berlama-lama di atas kuda, ketika ada rintangan kuda bisa melompat, tidak berhenti mendadak. Dan ketika harus memanah, kita bisa lepaskan kuda dan kemudian kita pegang panah dan menembak target sasaran tanpa harus memegang kendali kuda. Ini tentu perlu bimbingan khusus dan untuk itu kami serius di situ. Kami akan bina, kami akan latih dan semoga pondok pesantren ini menjadi salah satu pondok pesantren percontohan di Sumatera Barat. Amin. Yang insya Allah semuanya harus ngikut ke sini karena disinilah kuda-kuda itu ditunggang oleh pemiliknya, oleh santri-santri. Dan karena kuda itu ada tiga jenis, ada kuda Allah, ada kuda manusia, ada kuda setan. Kuda setan dipakai berjudi, Ustaz, dipakai berbangga-bangga. Tapi kuda manusia dipakai untuk mencari nafkah. Tapi kuda Allah dipakai anak santri, dipakai pondok pesantren ini. Dan insya Allah ini menginspirasi kita semua. Dan untuk itu kami minta sharing dari Ustadz. Insya Allah. Apa yang menginspirasi Ustadz menginginkan adanya kuda di pondok pesantren ini? Khair insya Allah. Jazakallah khair Coach Aldo dan para pemirsa dari Yayasan Cinta Berkuda Indonesia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Rahmatan lil Alamin International Islamic Boarding School di Aripan, Solo. Kita berada di suatu kawasan di Solok, Sumatera Barat. Aripan ini adalah bukit, Ustadz, yang mana kaki bukitnya itu adalah Danau Singkara. Masya Allah. Alhamdulillah kita di sini ada santri setingkat SLTP atau SMP. Sekarang baru angkatan yang pertama, insya Allah sudah membuka untuk angkatan yang kedua. Dan salah satu programnya selain tahfiz, lughah, bahasa Arab, kita juga adalah memanah dan berkuda. Berikut juga dengan berenang sebenarnya dan bela diri yang ada di Rahmatan lil Alamin ini. Dan Ana lihat yang seperti Coach sampaikan tadi, Sumatera Barat banyak kudanya. Akan tetapi sayang sekali kadang menyimpang. Kita tidak bisa katakan semua, mungkin dominan adalah kuda di sini adalah kuda pacu. Kalau pacunya sebenarnya kan semuanya tergantung niat Coach. Kalau pacunya karena meniru Rasulullah melatih kudanya, insya Allah pahala. Tapi kalau pacunya hanya untuk berjudi dan bermaksiat pada Allah, demi Allah itu akan menjadikan suatu hal yang haram, menjadikan hal yang buruk. Sehingga kita ubah mindsetnya, bukan kita ubah sebenarnya, kita kembalikan fitrahnya. Berkuda itu sebenarnya
memang untuk mempersiapkan mental umat Islam. Dan kita juga di satu sisi lain coach, kita menjauhkan fitnah. Di masyarakat sekarang, anak-anak kita yang kecanduan gadget, ya, kecanduan permainan-permainan yang ya Allah alam belum tentu jelas halal haramnya yang dilakukan anak-anak di handphone dan segala macam. Kita ganti energinya, kita salurkan energinya itu ke berkuda memanah. Karena kita tidak bisa pungkiri, anak-anak itu sekarang mereka punya energi yang banyak, punya waktu yang banyak. Kalau kita mungkin punya waktu banyak, energi sudah tidak banyak. Ya Allah. Ada orang yang punya energi banyak, waktunya tidak banyak. Ada yang punya waktu banyak, energinya sudah tidak ada. Ya. Kalau anak-anak sekarang energinya banyak, waktunya banyak. Ya. Kalau tidak di jalan Allah, Allah karim. selanjutnya pasti di jalan yang sia-sia. Kita tidak mau nanti anak-anak itu menyalurkan energinya di jalan yang sia-sia. Oleh sebab itu, kita latihlah anak-anak ini berkuda. Oleh beberapa Dewan Penasihat Syariah kita, bersama mudir, bersama tim asatiz dan asatizah dari Rahmatan lil Alamin, percaya sekali bahwasanya berkuda memanah ini Rasulullah tidak mungkin sia-sia. Ini menciptakan kader-kader bangsa yang bermental baja ini. Karena tidak mungkin bisa berkuda kalau tidak bisa memimpin. Seperti yang coach ajarkan, kalau tidak kita pimpin kuda, kuda pimpin kita. Iya. Masya Allah. Ini yang tidak bisa diajarkan pada anak-anak yang kecanduan gadget. Ya. Ini luar biasa. Kira-kira itu awalan coach. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Inilah yang tujuan kami bersafar ini, kita ingin bertambah keyakinan kita akan sunnah ini, agar bertambah keimanan kita bahwa sunnah ini penuh kemuliaan, penuh keberkahan, dan gak ada alasan lagi untuk kita meninggalkan sunnah ini. Kita harus kembalikan kepada fitrahnya, Ustaz. Insya Allah. Dan mudah-mudahan dari Rahmatan lil Alamin inilah dimulai membenahi Sumatera Barat kembali ke fitrahnya, insya Allah. Dengan sunnah-sunnah kudanya. Demikian dari kami, segenap tim Cinta Berkuda Indonesia. Mudah-mudahan kami bisa memberikan kontribusi, ya Ustaz. Dan kita juga sangat berterima kasih atas kontribusi dari Yayasan Cinta Berkuda Indonesia. Baik. Dan kami juga menghimbau para asatiz dan asatizah, para yayasan pesantren mana saja, terkhusus wabil khusus Sumatera Barat, hidupkanlah sunnah berkuda ini di seluruh pesantren. Insya Allah keberkahan akan melimpah. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Insyaallah. Wa iyyakum. Demikian kami menundur diri. Semoga ini menginspirasi kita semua, dan motivasi tadi hendaknya memang dijalankan kepada pondok pesantren seluruh yang ada di tanah bumi Sumatera Barat ini, yang banyak sekali pondok pesantrennya. Jangan lagi melakukan olahraga yang sia-sia. Lakukan olahraga yang disunnahkan, karena banyak sekali manfaatnya, karena ini diperintahkan oleh Allah langsung di dalam surat Al-Anfal 60, dan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang lainnya yang kami pernah tadabbur itu ternyata sampai 400 hadis. Ini Masya Allah dari Syekh kami dari Mekah mengupas tentang kuda-kuda ini. Untuk itu tidak ada lagi alasan. Bismillah, kita masuk, kita kembalikan kepada fitrahnya. Sunnah berkuda ini kembali ke ranah bumi Sumatera Barat, ranah Minang. Insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.